Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Islam Pasya. Saya dari kelas A angkatan 24 dari Pinjas. Di video ini saya akan membahas mengenai etika bermedia digital dalam perspektif Islam. Mungkin topik ini sangat penting karena di zaman sekarang hampir semua aktivitas kita terhubung dengan dunia digital, mulai dari chat, komentar, maupun upload foto sampai berita yang kita konsumsi setiap hari. Dan sebagaimana seorang muslim juga, kita hanya dituntut pintar menggunakan teknologi, tapi juga bijak dalam beretika sesuai nilai-nilai Islam. Nah, di sini pada poin pertama, mengapa etika digital itu penting bagi umat Islam. Sekarang kita hidup di era yang serba cepat. Informasi menyebar dalam kehitungan detik, dan kadang kita bisa melihat orang asal share berita, asal komentar, atau bahkan saling menghina hanya karena berbeda pendapat. Tanpa sadar juga, media sosial bisa menjadi tempat munculnya hoaks, fitnah, gibah, dan permusuhan. Nah, disinilah pentingnya etika digital Islam untuk mengatur bagaimana kita berbicara, bersikap, berinteraksi, baik secara langsung maupun lewat layar HP digital itu ya. Apa yang kita tulis itu sama nilainya dengan apa yang kita ucapkan. Bahkan dalam Islam, setiap kata yang keluar termasuk lewat jempol kita di HP akan dicatat oleh malaikat. Dilanjut, di sini memeriksa informasi sebelum menyebarkan, yaitu tabayun ya. Ini adalah hal pertama yang harus kita pegang sebelum share berita, sebelum repost cerita, atau sebelum ikut komentar panas nih. Kita wajib memeriksa kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, yang mana jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka periksalah terlebih dahulu. Nah, pada ayat tersebut sangat relevan dengan kondisi media sosial hari ini. Banyak berita salah, fitnah publik, isu sensitif, atau kasus-kasus viral yang belum tentu benar. Kadang kita refleks langsung klik, terus kita share tanpa pikir panjang, padahal dampaknya bisa merugikan banyak orang ya. Nah, dilanjut, menjaga lisan dan tulisan di media sosial itu seperti apa? Nah, dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau lebih baik diam. Sekarang perkataan itu tidak hanya keluar dari mulut, tapi juga dari tulisan kita, komentar, caption, chat, status, semuanya bisa menjadi pahala atau sebaliknya bisa jadi dosa. Nah, contoh sederhana seperti menghina fisik orang lain, membuli di kolom komentar, bikin status itu yang marah-marah, menyindir teman, menambah provokasi di postingan yang sedang viral misalkan. Nah, kalau kita tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam atau tidak ikut komentar sama sekali. Itulah adab dari seorang muslim ya. Nah, yang keempat ini, pada poin keempat, menjauhi gibah, fitnah, dan ujaran kebencian. Media digital kadang membuat kita merasa aman untuk ngomongin orang gitu ya, karena merasa tidak tetap muka secara langsung, padahal gibah tetap gibah gitu meskipun dilakukan secara online. Contoh buruknya perilaku gibah itu di media sosial ya, seperti screenshot chat orang lain lalu dikomentari. Nah, itu salah. Bahas aib-aib temen, nyebarin video kesalahan orang lain, ataupun menghina kelompok tertentu. Nah, Islam juga mengajarkan bahwa seseorang muslim itu tugasnya menutup aib saudara, bukan menyebarkannya ya. Nah, dilanjut, menjaga privasi dan kehormatan orang lain. Kita harus ingat tidak semua hal boleh
kita sebarkan. Ada hal-hal pribadi yang tidak boleh dipublikasikan tanpa izin. Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Nah, karena itu kita harus hati-hati dengan yang pertama, upload foto orang tanpa izin, rekam kejadian. Nih, misalkan ada kejadian lalu sebarkan tanpa memikirkan dampaknya itu seperti apa. Mengumbarkan masalah pribadi di media sosial, wah kebanyakan ya, seperti membocorkan rahasia chat ataupun curhatan orang lain, itu sangat salah ya. Dengan sampai kita mencari like ataupun viewers gitu ya, viewers untuk dilihat sama orang lain, tapi mengorbankan privasi orang lain, itu salah. Dilanjut, menghindari konten negatif dan maksiat. Nah, media digital banyak manfaatnya tapi juga banyak bahayanya. Islam juga menuntun kita untuk menjaga pandangan, menjaga hati, dan menjauhi hal-hal yang menjerumuskan. Seperti hindarilah pornografi gitu ya, konten kekerasan, konten maksiat, akun yang memancing syahwat atau emosi, konten yang memecah belah umat. Karena apa yang sering kita lihat, itulah yang mempengaruhi hati kita. Nah, di sini menggunakan media untuk amal maupun kebaikan ya. Islam mengajarkan kita memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif. Media sosial bisa jadi ladang pahala kalau kita gunakan dengan benar. Contohnya dengan menyebarkan ilmu yang bermanfaat ataupun motivasi, edukasi, dakwah, dan kebaikan. Membantu orang lain melalui informasi, kampanye sosial, dan dakwah ya. Juga membagikan pengalaman yang menginspirasi orang lain lewat info yang lebih baik. Setiap postingan baik mungkin bisa meninggalkan jejak kebaikan, dan itu bisa menjadi amal jariah ya bagi kita. Nah, bertanggung jawab mungkin terhadap jejak digital. Kita harus sadar bahwa apapun yang kita posting akan tertinggal selamanya ya, seperti di internet ataupun di media tersebut. Itu disebut dengan jejak digital. Sebagai muslim kita harus berpikir jauh ke depan. Jadi seperti gini berpikirnya, kalau saya posting ini apakah suatu saat saya akan menyesal? Apakah ini bermanfaat atau hanya memancing masalah? Apakah ini pantas sebagai seorang muslim? Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Karena dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, Allah memperingatkan kita untuk tidak mengikuti sesuatu yang tidak jelas kebenarannya seperti apa dan kita tidak ketahui gitu ya. Nah, mungkin sebagai penutup di sini jadi dapat kita simpulkan bahwa etika bermedia dalam Islam itu mencakup yang pertama tadi, tabayun sebelum share, menjaga ucapan dan tulisan, menjauhi gibah dan fitnah, menjaga privasi, terus juga menghindari konten negatif gitu ya, pilih konten yang baik, menggunakan media sebagai sarana amal, bertanggung jawab atas jejak digital. Nah, jika semua ini kita terapkan, maka media sosial akan menjadi ruang yang aman, positif, dan penuh keberkahan. Mungkin cukup sekian ya pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.